Kembali lagi bersama saya Alawi Pauji. Materi kali ini yaitu memahami deiksis. Deiksis menurut Levinson. Deiksis diambil dari bahasa Yunani untuk menunjukkan atau mengindikasikan dan memiliki bentuk asli atau contoh penggunaan demonstratif. Kata ganti orang pertama dan kedua. Tensis, keterangan waktu dan tempat seperti sekarang dan di sini, dan berbagai jenis bentuk gramatikal yang dikaitkan secara langsung pada keadaan ujaran. Levinson membagi deiksis ke beberapa bagian. Yang pertama, deiksis waktu, deiksis wancana, deiksis tempat, deiksis sosial, dan deiksis orang. Deiksis waktu. Deiksis waktu yaitu pemberian bentuk pada rentang waktu saat ujaran diujarkan. Contoh, saya akan kembali 1 jam kemudian. Kata penulis, kata 1 jam kemudian menunjukkan keterangan waktu, namun tidak diketahui kapan waktu itu. Deiksis orang. Deiksis orang yakni pemberian bentuk menurut peran peserta dalam peristiwa bahasa saat ujaran tersebut diucapkan. Contoh, bayangkan lampu padam dan Hari berkata, "Dengar, saya tidak setuju dengan Anda, tapi dengan Anda, dan bukan tentang ini, tapi tentang ini." Kata saya pada ujaran di atas merujuk pada dua pribadi yang berbeda, dan kata ini pada ujaran di atas menunjuk pada dua hal yang berbeda. Kategori deiksis orang. Teori Levinson. Kategori orang pertama, yakni kategori rujukan penutur kepada dirinya atau kelompok yang melibatkan dirinya. Contohnya, Wulan bertanya pada ibunya apakah dia percaya bahwa hewan akan mengerti dengan apa yang mereka katakan. Ibunya berkata, "Saya percaya jika saja kita mendengarnya." Wulan sebagai penanya adalah orang pertama, sedang ibunya adalah pendengar. Kategori orang kedua, yakni pemberian bentuk rujukan penutur kepada seorang atau lebih yang melibatkan dirinya. Contoh, saya membacakan sebuah puisi untuk ayah. Kemudian saya berkata, "Ayah, aku suka dengan puisi ini. Bagaimana dengan ayah?" Ayah di sini sebagai pendengar, jadi termasuk kategori orang kedua. Kategori orang ketiga, yakni pemberian bentuk rujukan kepada orang yang bukan pembicara dan juga bukan pendengar ujaran dalam peristiwa. Contohnya, aku dan ayahku sedang berbicara. Ayah, lihatlah anak wanita itu, kasihan sekali dia duduk sendirian di pinggir jalan. Anak wanita itu berada di posisi pada orang ketiga. Deiksis wacana. Deiksis wacana yakni rujukan pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau sedang dikembangkan. Contoh, andaikan kita menemukan sebuah botol di laut dan di dalamnya tertulis sebuah pesan berbunyi, "Bertemu denganku di sini 1 minggu lagi dengan membawa kayu sebesar ini." Kita tidak tahu siapa yang akan ditemui, di mana dan kapan akan menemuinya, atau sebesar apa kayu yang akan dibawa. Deiksis sosial. Deiksis sosial yakni pemberian bentuk menurut perbedaan sosial merujuk pada peran peserta, khususnya aspek-aspek hubungan sosial antara pembicara dan pendengar atau pembicara dengan beberapa rujukan. Contoh, seorang pelayan berkata pada ratunya, "Semoga yang mulia selalu sehat dan bahagia." Kata yang mulia digunakan untuk merujuk pada seorang ratu. Terakhir, deiksis tempat, yakni pemberian bentuk pada lokasi menurut peserta dalam peristiwa bahasa. Contohnya, aku bicara dengan ayahku. "Ayah, apakah ibu menyimpan semua bukuku dalam lemari?" Kata "di dalam lemari" itu menunjukkan keterangan tempat. Sekian materi tentang deiksis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pragmatik, yakni Bapak Immanuel Silitonga SPD, MPD.